Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Ishak, Mas Yayan, Mas Boy. Sehat? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sehat, 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 sehat. Oke. Baik, selamat malam teman-teman aku di sekalian. Mungkin ada yang already ongoing, ada yang baru masuk UGM gitu ya. Terus tadi ada tuh yang WA saya masih SMA mau join gitu ya. Nggak apa-apa juga ya untuk pembekalan ke depan begitu. Baik Mas Mbak sekalian, untuk malam hari ini itu acara sosialisasi untuk menindaklanjuti sosialisasi yang kemarin disampaikan oleh LPDP terkait dengan adanya modul otomatisasi di e-beasiswa gitu ya. Untuk filenya sudah juga kami share ke Google Drive. Nanti Mas Mbak yang sudah ongoing bisa sembari dicek. Kenapa sih menjadi penting gitu ya? Kemarin sudah ada kok dari LPDP, ngapain kelurahan UGM mengadakan lagi gitu ya. Sebagai kelurahan yang awardingnya terbanyak sejagat raya, gitu ya Mas Isak ya, kita merasa penting untuk menginternalisasi yang kemarin sudah disampaikan dari LPDP ke awardee di UGM, karena awardingnya sangat banyak, tentu dari sisi penyampaian, permasalahan, dan lain-lain juga lebih kompleks gitu dibandingkan dari kelurahan-kelurahan yang lain. Maka malam hari ini kita mengundang tiga pemateri untuk menyampaikan kembali materi sosialisasi dari LPDP dengan modul otomatisasi pelayanan beasiswa di e-beasiswa. Yang pertama nanti ada Mas Boy Kurniawan, kemudian yang kedua ada Mas Yayan Chandra, yang ketiga ada Mas Muhammad Ishak. Nah, materi-materi yang disampaikan apa saja nanti kita ikuti bersama. Nah, sebelum ke sana, saya mau sedikit sampling, gitu ya, sedikit sampling ke teman-teman sekalian. Boleh yang atau bisa juga mengisi lihat HP. Coba Mas Mbak sekalian masuk ke mentimeter.com, masuk ke mentimeter.com. Kemudian kodenya masukkan 71787164. 71787164. Nah, kalau sudah, coba Mas Mbak sekalian jawab pertanyaan yang tertera. Coba Mas Ishak, Mas Yayan, Mas Boy coba juga mengisi. Masuk ke mentor.com, kemudian masukkan kode 71787114. Ya, kita coba sampling gitu ya, seberapa banyak dari awardee UGM yang apakah sudah baca atau udah baca tapi tetap pusing, atau malah belum sama sekali untuk membaca modul terbarunya. Karena baru rilis kemarin tanggal 16, tanggal 20 gitu ya. Ini masih sangat hangat. Ada 16 partisipan. Hari yang lain masih ditunggu. Maka diantar kemudian kode 8764. Ternyata dari 25 didominasi belum baca ya. Tapi semoga meskipun belum baca tapi sudah mendengar yang dari PP gitu ya. Jadi 19 yang belum. Masih 1 menit lagi.
Oke, nah saya pikir report itu realisasinya jadi dari 31 survei, 6 data sudah dong terbarunya gitu. Masih kemudian 21 diantaranya itu belum baca sama ini. Nah, ini Baik, sepertinya Mas Rofik terlempar teman-teman sambil nunggu Mas Rofik join. Jadi salah satu alasan diadakannya internalisasi ini adalah kami dari pihak kelurahan ingin meyakinkan bahwa memang teman-teman sudah paham betul terkait dengan modul baru yang di-launch oleh LPDP supaya nanti tidak merugikan teman-teman di kemudian hari seperti itu. Silakan Mas Rofik dilanjutkan. mohon maaf ternyata saya terlempar. Sudah sudah ngomong banyak ya. Tapi tadi sudah sampai tampil berapa yang survei masih sudah sampai di situ. Iya, terakhir tadi Masih rekap Mentimeternya Mas Rofik. oke oke. Nah, mau saya bacakan ulang ya, masih 26 dari 36 yang belum membaca. Jadi minta tolong ke Mas Boy, Mas Yaya dan Mas Ishak nanti bisa menyampaikan kembali biar teman-teman bisa lebih memahami gitu ya. Baik, Mas sekalian, untuk yang pertama kita ada Boy, Mas Boy Kurniawan yang nantinya akan menyampaikan modul otomatisasi administrasi SP, SK, dan LOG gitu ya. Yang tadinya masing-masing harus mengajukan, harus kirim berkas. Nah, di modul yang terbaru bagaimana? Nanti kita dengar penjelasan dari Mas Boy. Sedikit saya perkenalkan Mas Boy. Mas Boy adalah mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Intake Genap 2023. Dan yang terbaru, selamat kepada Mas Boy karena sebagai lurah tapi kelurahan LPDM tahun 2025. Oke, kepada Mas Boy selama 20 menit ke depan saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa suara saya Bisa terdengar jelas? Jelas ya. Ya, Jelas terdengar. Mas. terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ishak sebagai Lurah PDP UGM tahun 2024, kepada Mas Anwar Ketua Divisi Sahabat Awarde yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menjelaskan terkait dengan modul terbaru dari LPDP. Seperti yang kita tahu semua teman-teman bahwa eh, modul terbaru ini tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memudahkan entah dari Awarde itu sendiri ataupun dari pihak LPDP-nya gitu. Nah, perubahan-perubahan tersendiri ada beberapa hal tadi yang sudah dijelaskan sedikit, ada 3 poin. Tetapi kebetulan pada malam hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan SP, SK, dan LOG gitu. Saya izin share screen ya. Bisa, Mas Boy? Atau Mas Isak bila minta tolong jadikan co-host dulu? Oke, sudah kelihatan Mas.
Udah ya Mas. Oke. Eh, jadi di otomatisasi penerbitan SPSK Login tentu ada beberapa perubahan teman-teman. Salah satunya yang paling penting kalau kita melihat di modul yang mungkin sudah di-share sama Mas Anwar juga, teman-teman bisa cek sendiri. eh itu perubahan-perubahannya sebenarnya itu sangat-sangat bagus ya. Saya melihat memang kalau di zaman saya dengan zaman sekarang itu lebih enak zaman sekarang sebenarnya. Karena pertama lebih simpel juga itu. Nah, ada beberapa yang eh, harus kita lihat. Yang pertama di pada modulnya, sebenarnya ada yang poin pertama di SP atau yang kita tahu bahwa ini surat pernyataan. Di sini ada yang materai. Mungkin mungkin ini bagian dari kemarin di CPNS itu mungkin sudah digabungkan dengan LPDP mengambil jalan di situ ya. Kemudian juga kalau kita tahu di kondisi sebelumnya bahwa ya, ini yang saya alami sebelumnya itu ada 3 kali proses. Jadi kita mengajukan SP dulu, SP diterima kemudian SK lagi, setelah SK diterima LOG lagi. Jadi itu ada 3 kali. Nah kemudian di lain sisi juga kenapa kemudian ada modul ini? Itu waktu intake kita kan yang relatif dekat. Nah misalnya seperti sekarang yang sudah mendekati dengan waktu intake, misalnya ini intake-nya kan di Februari ini. Nah, sedangkan di prosesnya itu kadang di utama yang selalu terjadi itu di semester eh, di batch pertama. Itu masuk di pengumumannya di Juni, di Juli sudah ada tes lagi. Jadi itu agak-agak butuh waktu yang lama sedangkan proses SPSK dan LOG ini kan sebelumnya cukup-cukup lama ya. Kemudian yang kemudian juga di memang di beberapa SPSK dan LOG ini ada beberapa yang file yang kita upload itu dan dirasa itu memang secara substansi sama saja gitu. Nah, kemudian dampak-dampak perubahan tadi dari adanya modul baru ini adalah eh, salah satunya waktu yang dimana sebenarnya di tadi saya baru cek beasiswa di bagian administrasi itu masih tertulis 17 hari, tapi di sini 14 hari. Tapi mungkin yang lebih lebih dipreferkan saya lebih percaya bahwa ini 14 hari dibandingkan yang ada di beasiswa sekarang. Nanti saya coba share screen terkait dengan beasiswa itu. Nah, kemudian nanti ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ada yang namanya bisa kita sekarang kan ada 2 pilihan, bisa e-materai sama bisa yang langsung kita tanda tangan langsung kemudian kita scan dan upload gitu. Nah, terkait dengan pengajuannya ada ada sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kalau melihat bagan ini kan sebenarnya ada 2 hal di sini. Satunya di misalnya kalau di warna kuning ini kuning atau biru ini ya. Kalau kuning ini dilakukan oleh LPDP sedangkan biru dilakukan oleh Awarde. Nah, untuk yang baru masuk, kalau yang ini kan dikhususkan kepada teman-teman yang baru masuk ya. Kalau yang sudah ongoing mah sebenarnya sudah nanti ada hal perubahan lain yang akan harus dicermati gitu. Nah, di pertama-tama kemudian untuk yang baru masuk, pertama-tama itu harus mengajukan award mengajukan SP atau surat pernyataan. Kemudian setelah itu akan diterima dan diverifikasi oleh pihak LPDP-nya seperti keterangan di bawah. Setelah diverifikasi, kemudian SP tadi teman-teman baca dulu ada yang namanya proses sanggah. Nah, proses sanggah ini diberikan waktu selama 3 hari. Apabila teman-teman merasa bahwa SP tadi atau datanya kan ada banyak macam. Salah satunya misalnya nama, kemudian nama orang tua, kemudian misalnya alamat kampus dan lain sebagainya itu yang teman-teman merasa bahwa tidak sesuai itu bisa diubah di masa sanggah. Masa sanggah selama 3 hari. Nah, setelah sudah eh, merasa bahwa memang sudah betul, nanti teman-teman awardee kemudian diwajibkan untuk menandatangani SP. Setelah ditandatangani, langsung ada namanya verifikasi berjenjang oleh LPDP. Nah, verifikasi berjenjang ini tadi yang seperti yang kita bilang seperti yang saya lihat di atas ini tadi. Nah, ini selama 14 hari. Jadi teman-teman sangat-sangat diharapkan yang baru masuk utamanya jangan dulu apa namanya membuat tiket bantuan apabila belum 14 hari kerja gitu. Jadi kalau masih 5 hari ya sabar-sabar dulu. Jangan terlalu buru-buru karena kan antrian juga panjang. Tuh karena antriannya kan ribuan ya dari bukan cuma dari UGM, dari kampus lain, dari yang akan kuliah dalam negeri pun begitu pun di luar negeri. Nah, mungkin saya coba ini dulu simulasi sedikit berikan kepada teman-teman bagaimana untuk eh, di beasiswanya sendiri. Jadi
Jadi saya share screen lagi. Sudah terlihat ya. Jadi pertama-tama teman-teman nanti kalau misalnya mengajukan SP, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada SP, tinggal diklik saja. Nah, tadi bagian yang saya maksud itu di sini, jadi ada draft. Ini kan kalau sudah selesai semua ya, ada draft, kemudian proses verifikasi, kemudian proses sanggah. Nah, data-data yang diisi itu nanti akan di bagian SK saya tunjukkan, kemudian ada proses persetujuan, proses verifikasi dokumen, proses penerbitan SK. Kalau misalnya dia setelah SK, pokoknya kalau misalnya SP-nya terbit, itu dia akan otomatis bersama dengan LOG dan SK. Sedangkan sebelumnya belum gitu. Nah, kalau misalnya SK-nya seperti ini, nah ini seperti ini teman-teman untuk SK-nya. Nanti teman-teman tinggal download di sini. Kalau misalnya sudah ini tinggal di-download. Untuk LOG-nya seperti ini bentuknya. Nah, tinggal lihat teman-teman ini mungkin. Nah, ini revisi dari sebelumnya. Karena ada beberapa LOG yang memang sebelumnya itu 18 bulan. Sekarang per 2024 Februari itu seingat saya semua LOG itu diperbaharui menjadi 24 bulan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mohon ada di SP dan segala macam. Nah, seperti ini kan saya bilang tadi bahwa SP ini ada 17 hari, tapi di sana tadi penjelasannya 14 hari. Kita lebih percaya yang di atas tadi bahwa memang 14 hari gitu. Nah, mungkin begitu dari saya. Kalau misalnya nanti ada hal-hal yang kurang dipahami nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Mas Anwar, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy. Waduh, saya ngasih waktu 20 menit ini. Masih banyak ya. Disedekahin ke Mas Yayan dan Mas Ishak mungkin nanti ya. Betul, betul Mas. Nah, bagi teman-teman sekalian yang baru mau jadi wadi di UGM ataupun yang sudah ongoing, kalau ada pertanyaan nanti silakan dituliskan di kolom chat. Nanti akan dijawab di akhir sesi ya. Kita buat paralel aja supaya diskusinya bisa lebih mengalir begitu. Kemudian berikutnya ada Mas Yayan, Mas Yayan Chandra yang akan menyampaikan modul otomatisasi terkait dengan laporan perkembangan studi. Nah, ini kemarin yang cukup banyak mendapat kritikan gitu ya dari para awardee. Wah, Mas kok redundant gitu ya, sudah kirim ini, diter minta lagi, harus ngisi secara rutin. Progresnya kan tidak terlalu progresif dan seterusnya. Nah, kita coba lihat nanti bagaimana modul yang terbaru ini, fitur-fiturnya bagaimana, dan cara pengisiannya bagaimana gitu ya. Kemudian akan diisi oleh Mas Yayan Chandra. Mas Yayan adalah mahasiswa Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat IINTEK Ganjil 2024. Nah, untuk saat ini Mas Yayan selaku Ketua Divisi Sahabat Awardee Kelurahan LPDP UGM 2025. Jadi mulai bulan ini Mas-mas sekalian boleh sudah mulai menghubungi Mas Yayan gitu ya untuk tanya-tanya, mungkin nanti advokasi, siap-siap di telepon malam-malam gitu ya. Baik, kepada Mas Yayan, saya berikan waktu seminggu, silakan. Ya, terima kasih Mas Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa ketemu sama teman-teman sekalian ya. Eh, di sini saya mendapatkan sedekah waktu dan sedekah kerjaan dari Mas dari Mas Anwar ini. Ya, saya izin share screen ya. Silakan. Wait, wait. Sudah tampak teman-teman. Apa sudah terlihat belum ya?
Sudah, Mas, tapi masih dalam bentuk folder. Sekarang Kalau di saya masih folder sih, Kak. Coba share screen-nya dikeluarkan dulu, Mas, kemudian dipilih kembali, Mas. Share-nya coba pilih jangan share screen Mas Ian, pilih yang share file. Oke. Mungkin bisa dibantu Mas Boy aja yang share screen yang untuk bagian itunya, bagian Oke, siap. Siap. ya di atas lagi Mas, paling pertama. Oke. eh ya betul. Bawa lagi Mas. Oke. Teman-teman sekalian, eh sebelumnya saya mau tanya ini yang ongoing ada berapa orang yang mungkin bisa raise hand yang sudah berjalan studinya? Oke, ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cukup banyak, Mas, ada Ya, yang udah ngangkat tangan dan 16. Saya pikir lebih banyak sih dari itu ya. iya. Jadi eh, kita malam ini mau ngobrolin tentang laporan perkembangan studi ya. Seperti kata Mas Anwar tadi, memang eh, sosialisasi ini sudah dilakukan sama LPDP kemarin ya. Tapi karena UGM ini termasuk jumlah awardingnya terbanyak se, satu semesta kali ya, bukan satu ini sedunia lagi. Ya, jadi memang mungkin beberapa teman-teman eh, nggak ikut sosialisasi kemarin. Jadi malam ini kita coba ngobrolin tentang laporan perkembangan studi. Oke, lanjut Mas. Mas Boy. Oke. Kenapa laporan perkembangan studi ini penting ya? Jadi dulu laporan perkembangan studi ini biasanya dilakukan awardee kepentingannya hanya untuk pencairan living allowance ya. Nah, jadi eh, sekarang harapannya ya laporan studi ini bisa mengcover semua kegiatan yang dilakukan awardee selama menjalani kuliah. Jadi ini bisa menjadi apa ya, bukti yang autentik ya, bukti yang bisa menjadi eh, bukti kuat selama kita melakukan studi apabila nanti terjadi kendala di kemudian hari, baik itu kepentingan LPDP atau kepentingan awardee itu sendiri. Kemudian kenapa ini juga penting ya? Selama ini kalau teman-teman yang ongoing sudah pernah mencoba untuk mengajukan living allowance, biasanya itu eh, terlewat untuk melaporkan perkembangan studinya. Ya, jadi
karena bisa jadi karena kita itu melakukan living hours itu per 3 bulan, jadi merasa kok apa namanya hanya untuk LE aja mengisi laporan perkembangan studi. Nah, jadi LPDP ini sepertinya membuat supaya lebih simpel, tidak perlu berulang-ulang untuk melakukan per 3 bulan. Jadi 6 bulan cukup untuk melakukan perkembangan studi, dan otomatis nanti LE-nya kalau itu disetujui, laporan studinya, LE-nya per 3 bulan tetap cair. Jadi intinya LPDP meminta laporan studi itu per 6 bulan, namun LE-nya tetap per 3 bulan. Intinya seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, sebelum ada modul ya, sebelum yang peraturan terbaru ini, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, terdapat 2 kali proses pengisian program studi, ya, yaitu pada 3 bulanan yang diupload itu surat keterangan aktif mahasiswa SKMA dan juga biasanya KRS. Nah, biasanya dengan adanya 2 kali proses ini, para awal itu cenderung hanya mengisikan untuk keperluan untuk pencairan living allowance saja. Saat ini supaya lebih simpel, jadi penginputan data itu hanya per awal bulan per semesternya. Nah, jadi otomatis itu harapannya bisa mempercepat untuk cairnya LE di setiap 3 bulannya. Gitu. Next. Nah, ini alur pengisian laporan perkembangan studi ya. Biasanya kita upload untuk data itu dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemudian 15 sampai 20 itu di LPDP diproses hingga nanti bila tidak ada masalah di endingnya nanti di tanggal 31 atau tanggal 1 di bulan berjalan itu nanti LE-nya cair. Lanjut, Mas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini untuk durasi studi 11 bulan. Saya rasa untuk UGM nggak ada ya yang course-nya 11 bulan ya. Mungkin kita lanjut aja yang untuk master. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti ngambil master ataupun sekarang sedang ongoing ya. Nah, jadi biasanya kalau kalau apa namanya hmm, kita mengupload berkas itu di awal semester ya. Misalnya ini kan 1, 2, 3, 4 ini bulan berjalan. Jadi surat keterangan mahasiswa aktif yang warna kuning itu eh, itu berlaku bisa sampai untuk semester berikutnya. Contoh ini eh, misalnya di bulan ke-7 ke-8 SKMA kita belum keluar biasanya. Itu masih berlaku SKMA di semester sebelumnya. Jadi eh, harapannya ya ini bisa mempermudah teman-teman semua, kita semua ya, supaya eh, LE kita per 3 bulan ini tetap bisa langsung cair apabila proses selama 1 semester berkas yang kita upload di awal itu sudah disetujui. Lanjut, Mas. Nah, kalau untuk teman-teman yang di doktoral ya sama, kurang lebih sama ya. Jadi ada tenggang waktu di awal semester berikutnya ketika di awal di semester berjalan kita ini kita sudah mengupload untuk surat keterangan mahasiswa aktifnya. Jadi warna kuning ini masih bisa di bulan ke-7 ke-8 ya atau di semester selanjutnya itu masa berlaku surat kita itu masih bisa ya. Jadi ini lebih apa ya? Harapannya lebih bisa memper, mempersim, menyimpelkan ya, simplify. Jadi kita nggak perlu tiap mau cairin LE harus upload lagi gitu. Lanjut, Mas. Nah, ada perbedaan ya di fitur buku panduan yang terbaru ya. Harapannya teman-teman nanti bisa bisa baca ya untuk panduan terbaru. Nah, ini ada bagian untuk mengisi progres studi kita sudah berapa persen. Nah, semisal nanti uh, waktu semester yang kita sedang berjalan ini prosesnya sedang
penyusunan propotesis, itu bisa ditulis proporsinya 30% persentasenya. Nah, tapi ini tidak mutlak seperti ini. Misalnya apa namanya, tidak tidak seperti ini ininya, apa namanya, urutannya misalnya eh, ini hanya sebagai panduan aja ya. Coba Mas lihat yang di doktoral, Mas. Lanjut. Nah, contohnya teman-teman yang di doktoral. Nah, semisal dari apa namanya, eh, dari promotornya atau dari pembimbingnya punya eh, gambaran perwakilan persentasenya ini nih berbeda, itu bisa. Misalnya eh, untuk ujian penilaian naskah disertasi itu sudah masih ada tahapan selanjutnya, misalnya yang harus dipenuhi itu bukan 90%, itu 60% misal. Nah, itu bisa disesuaikan dengan masing-masing prodi. Lanjut, Mas. Nah, jadi harapannya ya, eh, tetap ini karena eh, buku panduan ini baru ya, jadi kita sama-sama bisa belajar ya, terutama yang pertama kita baca ya, kita pahami, kemudian nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kita diskusi bersama. Mungkin itu dari saya dulu yang bisa disampaikan, Mas Anwar. Terima kasih. Balikan sama Mas Anwar. Baik, terima kasih Mas Yayan atas penyampaiannya. Sepertinya di part ini mungkin nanti cukup banyak diskusi gitu ya, karena kemarin kan kita harus ngajuin rutin per berapa bulan, per bulan bahkan atau teman-teman yang 6 bulan terakhir di BNOLG gitu ya. Kemudian cara ngedesain studi plan-nya yang tadi berapa persen, nah itu kan bisa bisa disesuaikan. Nah, mungkin nanti kita banyak diskusi di situ gitu ya. Oke, kemudian untuk berikutnya kita ada satu pemateri lagi, yaitu Mas Muhammad Ishak yang akan menyampaikan modul otomatisasi di laporan penyelesaian studi. Nah, nanti detailnya tentang apa, apakah harus ngelapor sudah publikasi kah, ataukah misalnya laporan sudah yudisium kah, atau laporan apa, begitu ya. Nanti kita dengarkan dari Mas Ishak. Beliau adalah mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik untuk Intake Ganjil 2023. Dan Mas Ishak adalah Lurah Kelurahan LPDP UGM 2024. Selamat Mas Ishak, karena sebentar lagi mau purna gitu ya. Sepertinya mulai ada raut-raut bahagia karena kita bentar lagi mau mubes. Ya Mas, Mbak sekalian sekadar mengingatkan nanti jangan lupa datang mubes ya. Untuk Mas Ishak juga begitu, kami berikan waktu 20 menit. Silakan Mas Ishak. Baik, terima kasih Mas Rofik, Mas Boy, Mas Yayan, teman-teman selamat malam. Aku Malam. kebagian sesi yang unfavorable sepertinya karena mostly teman-teman masih belum akan menghadapi menu ini. Karena aku lihat sih kayaknya nggak ada yang genap 2022 ya. Tapi tetap perlu kami sampaikan karena biar bagaimanapun teman-teman akan menghadapi ini kemudian hari. Oke, share screen aku sudah terlihat ya teman-teman ya. Di sesi kali ini aku akan membahas terkait dengan modul penyelesaian studi. Jadi modul ini diperuntukkan bagi teman-teman Wordi yang sudah melakukan sidang atau yudisium atau sudah mendapatkan ijazah. Nah, apa sih dasar mula kenapa kok akhirnya muncul modul baru terkait dengan penyelesaian studi? Salah satunya adalah rekomendasi dari Pak Wakil Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa kalau sebelumnya kan ketika teman-teman laporan selesai studi itu hanya menyampaikan, oh judul tesis atau judul disertasinya ini sudah, it is gitu ya, hanya itu. Tidak ada tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh LPDP dalam bentuk pengumpulan hasil ataupun mungkin publikasi ke halayak ramai. Apa sih sebenarnya yang dibuat oleh teman-teman Wordi ini dalam bentuk tesis dan disertasinya? Apakah aksesibel? Apakah bisa digunakan untuk penentuan kebijakan dan lain-lain seperti itu. Nah,
Makanya salah satu perbedaan di modul penyelesaian studi ini, pihak LPDP memberikan eh, sedikit perubahan, yaitu terkait dengan parameter ketika teman-teman melakukan pelaporan studi. Habis ini kita akan coba simulasi, kalau misalnya laporan studi tampilannya akan seperti apa saja. Yang kedua, harapannya juga dengan membuat repositori ini akan membentuk engagement antara awardee dan alumni LPDP serta diseminasi informasi karya ilmiah baik berupa tesis ataupun disertasi teman-teman awardee kepada halayak publik gitu sehingga hasil disertasi ataupun tesisnya bisa lebih bermanfaat. Ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan dalam modul penyelesaian studi ini. Yang pertama, teman-teman harus menyampaikan tanggal kelulusan sesuai dengan yang tertera di ijazahnya. Beberapa fakultas mungkin ada perbedaan terkait dengan tanggal yang tertera di ijazah. Ada yang menggunakan tanggal sidang, ada yang menggunakan tanggal yudisium. Yang mana yang kita gunakan atau yang mana yang LPDP gunakan yang tertera di ijazahnya masing-masing. Jadi kembali ke fakultasnya apakah menggunakan tanggal kelulusan atau menggunakan tanggal sidang sebagai tanggal yang tertera di ijazahnya. Lalu yang kedua, awardee yang sudah selesai melakukan studi, sudah selesai studinya, itu diminta untuk mengunggah ijazah atau kalau misalnya ijazah itu kan biasanya baru didapatkan ketika wisuda dan rentang antara kelulusan atau sidang atau yudisium dengan wisuda itu cukup panjang. Jadi kalau misalnya memang ijazah belum ada, teman-teman awardee sudah bisa melakukan pelaporan studi dengan menggunakan SKL, namanya lapor sementara. Yang kemudian yang fitur baru di modul penyelesaian studi ini ada penulisan terkait dengan abstrak. Abstrak di sini disesuaikan dengan abstrak yang teman-teman buat di tugas akhirnya, entah itu tesis ataupun disertasi, minimal 5 karakter dan paling banyak 500 kata untuk abstraknya. Lalu teman-teman juga diminta untuk mengunggah full version dari tesis atau disertasi yang mana di dalamnya mencantumkan acknowledgement untuk LPDP di bagian belakang. Nah, yang baru juga teman-teman nanti, oh ini tidak terlalu baru, teman-teman akan diminta untuk menyampaikan publikasi ilmiah, baik nasional ataupun internasional, tergantung dari syarat yang ditentukan oleh masing-masing fakultas atau prodi. Karena tidak semua prodi atau fakultas mengharuskan adanya publikasi ilmiah. Jadi kalau misalnya memang teman-teman tidak diwajibkan untuk membuat publikasi ilmiah, nanti sebagai pengganti dokumen publikasinya, teman-teman bisa membuat surat pernyataan bebas publikasi. Baik, kemudian mengisi seminar nasional training dan lain-lain. Nah, karena yang baru ini akan ada repositori tesis dan disertasi, nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi surat pernyataan bahwasanya eh, hasil karya teman-teman itu bisa diunggah ke halayak dan LPDP selaku pengelolanya. Sama satu lagi terkait dengan plagiasi. Manakala ada tuntutan ataupun hal-hal lain terkait plagiarisme yang merujuk kepada tulisan teman-teman, maka LPDP berlepas tanggung jawab dari hal itu. Itu sepenuhnya penanggung jawab teman-teman sebagai penulis. Baik, materi saya sudah selesai, Mas Rofik, tapi saya mau coba simulasi untuk tampilan seperti apa dari modul penyelesaian studi ini. Oke, ini adalah tampilan beasiswa. Ini bagian yang tadi dijelaskan oleh Mas Boy terkait dengan pengajuan SP, SK, dan LOG. Untuk menu penyelesaian studi, teman-teman bisa masuk ke menu laporan. Kalau tadi bagian Mas Yayan itu masuk ke menu perkembangan studi, maka bagian kali ini kita masuk ke menu penyelesaian studi. Nah, teman-teman akan dihadapkan dengan dua pilihan jawaban atas pertanyaan, apakah Anda saat ini sudah menyelesaikan studi? Yang kita pilih yang mana? Kalau misalnya teman-teman sudah habis nih LOG-nya tapi belum selesai kuliahnya, itu tetap harus mengisi ini. Karena nanti teman-teman akan mendapat notifikasi reminder yang istilahnya LPDP bilang, kamu tuh harusnya udah lulus loh berdasarkan LOG, kok kamu belum lapor sih? Seperti itu ya, nanti ada link kalau misalnya memang kamu udah atau belum,
coba klik link ini, nanti diarahkannya ke sini. Teman-teman bisa mengisi tidak. Seperti ini ya, kita klik tidak. Nah, di menu aku nggak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena aku belum terdetek selesai LOG-nya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti sudah selesai LOG-nya dan belum membuat laporan penyelesaian studi dan memang studinya belum selesai, maka di sini akan diisi alasannya kenapa, terus estimasi lulusnya kapan, yakin lulus atau enggak, permasalahan yang dihadapinya itu apa, seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman di periode LOG, baik sebelum atau sesudah perpanjangan, lalu teman-teman sudah menyelesaikan studi, maka teman-teman bisa memilih yang ya. Nanti akan tampil seperti ini, tampil identitas normal ya, maksudnya nama LPDP, nama lengkap, jenjang studi, bidang keilmuan, dan lain-lain. Awal studi, akhir studi sudah muncul. Lalu akan ada timelinenya di sini. Yang pertama itu pengisian tesis disertasi, lalu publication and award, seminar dan training, social activity, dan kelulusan. Teman-teman tinggal pilih nih jenis tugas akhirnya. Kalau misalnya, sorry, ini kenapa nggak bisa diklik? Karena aku sebelumnya sudah mengisi dengan status makanya belum dikirim. Kalau teman-teman menghadapi ini, scroll dulu ke bawah, klik edit. Baru dia bisa melakukan perubahan terkait dengan detail pengisiannya. Jenis tugas akhirnya teman-teman isi apakah itu tesis atau disertasi. Kalau misalnya di UGM pilihannya hanya dua sepertinya, ya, tidak ada tugas akhir. Oke, aku pilih tesis, lalu judul tesisnya. Oke, judul tesis itu diisi, nanti juga abstraknya diisi, kata kuncinya. Ini nggak ada batasan sih kata kuncinya harus berapa kata, tapi disesuaikan saja dengan tugas akhir teman-teman. Kemudian bidang keilmuannya teman-teman pilih, teman-teman masuk ke bidang keilmuan apa, tahun publisnya sesuai dengan tahun kelulusan teman-teman. Oke. Penulisannya disesuaikan. Nah, nanti untuk dokumennya teman-teman pilih nanti dokumen yang sesuai. Ini yang aku bilang tadi terkait dengan pernyataan persetujuan publikasi hasil studi yang menyatakan bahwa bebas royalti eh, diserahkan ke LPDP untuk pengelolaan, lalu kalau ada tuntutan itu kembali ke kita gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, teman-teman bisa lihat surat pertujuannya di klik detail. Nanti sudah ada TTE-nya dan teman-teman tinggal klik setuju misalnya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah, ini tinggal klik simpan. Nah, kalau misalnya ini maka akan laporan studi teman-teman akan dianggap selesai. Dengan laporan studi ini, maka teman-teman sudah bisa mengajukan dana penelitian tahap 2 dan sudah bisa mengajukan untuk tiket kepulangan. Ingat, untuk tiket kepulangan, normal waktunya adalah 1 bulan setelah teman-teman dinyatakan lulus, baik itu sidang ataupun yudisium, dan bisa diperpanjang maksimal adalah 90 hari dari tanggal sidang atau yudisium tersebut atau dari tanggal dinyatakan lulus. Mungkin seperti itu Mas Rofik dari aku untuk sesi modul penyelesaian studinya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom chat atau nanti langsung di open mic ketika sesi Q&A. Makasih Mas Rofik. Ya, sama-sama Mas Isak. Terima kasih Mas Isak. Terima kasih Mas Boy. Terima kasih Mas Yayan. Baik, teman-teman sekalian, untuk berikutnya saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Untuk open mic silahkan. Bisa tanya ke Mas Boy, Mas Yayan, atau Mas Isak, atau mungkin nanti bisa kolaborasi untuk menjawabnya gitu ya. Silakan yang mau berbicara langsung bisa resen, nanti saya bukakan mic-nya atau buka sendiri. Ada? Kalau tidak ada, baiklah kita mulai ke pertanyaan yang tadi sudah terkumpul ya. Sebentar. Pertanyaan dari Mas Ilham Budi. Saya sudah mengisi laporan perkembangan studi sampai term 3 dan LA dibayarkan sudah bulanan. Setelah tanggal 20, saya tidak dapat update laporan perkembangan studi. Semuanya warna abu-abu, tidak bisa dimodify dan upload dokumen. Selanjutnya, apakah saya tidak perlu update term 3 dan hanya upload dokumen pada pencairan terjadwal? Silakan mau siapa dulu yang menjawab? Mungkin Mas Yayan.
yang tadi menjelaskan tentang ini, atau bisa nanti dilengkapi oleh Mas Bo dan Mas Ishak, silahkan. Baik, saya coba jawab nanti mungkin bisa dikoreksi atau dilengkapi ya. Untuk laporan perkembangan studi ya, eh, itu disediakan waktu di 2 bulan di awal semester. Jadi eh, ini kan buku panduannya baru rilis ya. Nah, jadi biasanya yang sudah kita upload itu kalau misalnya disetujui itu nanti dari pihak analis dari LPDP menyediakan fitur edit mungkin ya. Jadi untuk sekarang kayaknya belum bisa dirubah ya. Mungkin itu. Mungkin ada taman Mas bisa. Mas Ishak Aku atau Mas izin Boy masuk, mau Mas Raffi, menambahkan? boleh? Silakan. Silakan, silakan. Baik, karena sekarang modul barunya itu isinya per 6 bulan, maka untuk teman-teman yang kemarin sudah isi, nanti baru akan bisa mengisi lagi ketika sudah masuk di semester baru, di term baru. Itu pun untuk periode LA keduanya, karena kalau lihat dari timeline yang tadi Excel tadi kan kita lihat ya, untuk SKMA ketika masuk ke term 2 awal, dia kan masih belum terbit tuh si SKMA barunya. Jadi masih menggunakan SKMA lama. Jadi memang di tempatku juga nggak bisa diedit sekarang, nanti baru bisa dibikin baru lagi ketika term baru yaitu term 4. Iya, betul. Sedikit menambahkan mungkin ya. Jadi karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Yayan terkait dengan pengajuannya. Nah, teman-teman akan diverifikasi datanya itu sedari awal dan akan berlaku selama 6 bulan atau selama SKMA itu masih aktif gitu. Jadi yang kemarin sudah dianggap verified oleh LPDP maka belum bisa mengedit kembali karena sudah dianggap verified gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yayan, Mas Ishak. Untuk berikutnya dari Mas Muhammad Rashid. Ini mungkin karena tadi beliau CBB ya, nggak apa-apa ya kita sampaikan. Mohon bimbingannya buat yang telah menerima beasiswa, apa ada kendala ke depannya Kak terkait pengurusan dalam hal terkait LPDP. Mungkin maksudnya hal-hal kritis apa yang perlu diperhatikan gitu dalam persiapan mendaftar LPDP, kemudian dari sisi mendaftar ke universitasnya, ketika sudah mulai mengisi beasiswa gitu. Monggo silakan siapa mau membagikan diskusinya. Mau Mas Boy, Mas Yayan, Mas Isak, monggo. Mungkin Mas Boy, Iya, iya. silakan. Untuk Mas Rashid mungkin kalau masalah bimbingan mungkin nanti ya banyak lah ya di YouTube bisa juga menghubungi kami kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan kendala yang dihadapi selama melaksanakan studi di UGM utamanya. Nanti kalau hal-hal itu memang kita tidak bisa selesaikan oleh pengurus nanti mungkin kita akan audiensi ke LPDP-nya gitu. Apapun masalahnya yang jelas bukan masalah percintaan ya. Soalnya kalau masalah percintaan sering saya dihubungi juga, walaupun belum menjabat, jadi masalah-masalah LPDP aja dan masalah kuliah. Kalau masalah percintaan itu mohon diatur sendiri aja. Soalnya saya Pak Mas Isak udah sering Mas Isak mendapatkan teror-teror seperti itu. Jadi Mas mohon dihubungi dong laki-laki ini gini-gini. Saya sering-sering ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kuliah dan LPDP-nya tentunya nanti saya akan bantu. Kalau masalah percintaan ya janganlah. Gitu. Begitu Mas Rashid, Mas Anwar. Begitu dari saya. Terima kasih. Biro jodohnya besok kalau udah lengser gitu ya Mas Boy ya. Nah, masalahnya kan saya sendiri tidak ada gitu. Ya, terima kasih, Mas. Baik. Ya, untuk Mas Rashid, seperti yang disampaikan Mas Boy, nanti kita ada kontak yang tersedia di Instagram LPDP UGM. Di situ ada bio-nya, silakan dicek di situ. Ada beberapa kontak yang bisa dihubungi, kemudian ada grup-grup yang sudah kami siapkan untuk para awardee. Kemudian kalau sudah ongoing sebagai student di UGM, nanti juga akan didampingi oleh teman-teman kelurahan LPDP UGM gitu ya, Mas ya. Untuk berikutnya dari
Mbak Puspitasari, mohon izin Mas bertanya rata-rata untuk ketentuan peraturan adalah S2, S3 kalau untuk spesialis. Kalau untuk spesialis bagaimana, G? Mengikuti yang mana? Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau S2 itu durasinya 18 sampai 24 bulan, kemudian S3 juga 36 dan sampai sekian gitu ya. Nah, kalau untuk spesialis Mas Yayan, Mas Boy, Mas Ishak, mengikuti yang mana patokannya? Silakan. Ya. Eh, saya coba nih apa jawab ya, nanti ditambahkan sama teman-teman dari kelurahan. Itu tadi untuk contohnya diberikan S2 S3 karena yang paling familiar untuk jangka waktu bulan yang bisa dihitung itu S2 S3 ya. Karena spesialis kan dia beragam ya. Antara spesialis satu, spesialis dua, atau subspesialis itu nanti waktu studinya kan berbeda-beda ya. Apalagi dia eh, spesialisnya apa gitu. Jadi nanti sama mungkin ya, dia laporannya tiap per 6 bulan ya, di 2 bulan awal itu diberi kesempatan untuk melengkapi berkas yang diminta dari LPDP. Kemudian untuk term berikutnya itu masih ada eh, 2 bulan di awal term berikutnya itu untuk masa berlaku berkas SKMA yang eh, sebelumnya. Jadi mungkin di term selanjutnya yang eh, kita upload itu kan belum keluar SKMA-nya ya, karena kan proses kadang itu ada di beberapa prodi atau di fakultas itu perlu waktu untuk pengurusan surat keterangan aktifnya. Oleh sebab itu LPDP memberikan waktu 2 bulan untuk masa berlaku SKMA yang sebelumnya. Jadi tadinya 6 bulan jadi 8 bulan, jadi 8 bulan tambah 2 bulan di awal di semester berikutnya itu. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan dengan masa studinya mungkin. Mungkin kurang lebih begitu ya, Mas Ishak. Mungkin Mas Boy, Mas Ilham mau menambahkan? Mungkin Baik, terkait dengan LOE-nya berapa gitu. oke. Kalau sepengetahuan kami, Mbak Puspita, untuk spesialis itu dipersamakan dengan magister dan subspesialis itu disamakan dengan doktoral. Seperti itu mungkin ya sementara infonya. Ya, jadi nanti tinggal dicek di LOE-nya dulu ya, Mas Ishak, Mas Yayan ya, untuk melihat terkait dengan skema pengunggahan SKMA untuk pengajuan living allowance-nya gitu ya. Sebelum kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, ini ada Mas Yegi Wiryanto yang sudah raise hand. Silakan Mas Yegi Wiryanto. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Anwar, Raufik. Suara saya terdengar, Mas? Jelas, Terdengar Mas. dengan baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Raufik, Mas Boy, Mas Yayan, Mas Ishak. Salam kenal, nama saya Egy Wirianto, Pratama, Mas. Eh, CPB untuk semester genap, intake studinya di Februari, apabila tidak salah kalau di jadwal kurikulum yang UGM. Mungkin di tanggal 18 November kemarin sudah disampaikan juga dari pihak LPDP, hanya saja mungkin ada beberapa hal yang terlewat dari saya pribadi. Nah, mungkin untuk Mas Boy ya, karena tadi membahas di awal terkait dengan SK, terus SP dan LOG, karena mungkin saya baru dan beberapa teman-teman juga, kebetulan saya di program yang targeted group untuk yang PNS. Yang pertama terkait dengan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan di dalam penerbitan SP, SK, dan LOG. Karena kalau misal kami di PNS itu kan ada tugas belajar misalnya. Nah, SK tugas belajarnya ini kan mungkin ya saya dan beberapa teman-teman juga harus mempersiapkan di awal karena untuk penandatanganannya kan perlu melalui approve dari pimpinan kami, sehingga mungkin waktunya perlu kami sesuaikan ya, saya sesuaikan dengan intake study di UGM sehingga tidak ada keterlambatan tadi terkait dengan living allowance-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian misal di saat nanti mau intake pertama kali di bulan Februari, kemudian
apakah memang kita wajib untuk mengunggah misalnya SK ya, surat keputusan tugas belajar, atau bisa menggunakan sementara surat keterangan dari misalnya kalau di saya misalnya menggunakan surat keterangan dari kepala biro kepegawaian untuk menjadi salah satu syarat pengganti untuk surat keterangan tugas belajar tadi. Karena memang surat keterangan tugas belajar ini kan kita tidak bisa mungkin mendesak ya, karena menjadi kewenangan dari pimpinan masing-masing, sehingga apakah bisa menggunakan surat keterangan saat melakukan atau mengunggah dokumen yang diperlukan untuk SK, SP, dan LOG. Mungkin itu pertanyaannya, Mas Boy, Mas Yayan, dan Mas Ishak. Mohon pencerahan. Terima kasih atas kesempatannya. Salam kenal. Semoga kedepannya bisa Selamat. mohon dukungan dan bantuannya mungkin. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Anwar. Baik, terima kasih. Saya persingkat, boleh ya? Pertanyaan tadi berkaitan dengan pengajuan SPSK, kan harus pakai surat tugas belajar. Nah, kalau belum terbit, bagaimana gitu ya? Silakan Mas Boy, mungkin mau mengawali dulu. Iya, Mas Yegi, Yegi ya. Iya, Mas Yegi. Jadi kalau di PNS itu kan memang berbeda dengan jalur reguler, kemudian jalur afirmasi dan beberapa jalur yang lainnya gitu. Ada beberapa berkas memang. Nah, pengetahuan saya memang kalau di jalur PNS itu harus ada namanya surat keterangan itu tugas belajar. Nah, tapi kalau misalnya memang surat keterangan belajar tadi belum terbit yang itu, bisa tadi yang surat yang masih disampaikan tadi, surat keterangan yang dari biro tadi itu tidak ada masalah dari LPDP pun tidak akan terlalu mempersulit kita. Jadi berkas-berkas punya penting memang itu keluar dari eh, apa namanya dari institusi sampean gitu. Saya pikir begitu. Jadi kayak tidak terlalu di ini. Yang penting diurus saja segera SPSK, LOG dan kemudian PK-nya biar nanti bisa intake di Februari gitu. Gitu Mas. Jadi diurus saja nggak apa-apa, aman itu. Ya. Siap. Begitu dah saya Mas Anwar mungkin bisa ada Ya, ditambahkan oleh baik. Terima Yayan atau Mas? kasih, Mas Boy. Silakan. ya. Aku izin nambahin ya Mas Rofik. Silakan. Mas Yegi, kalau misalnya memang ST tugas belajarnya belum terbit, di aturan LPDP memang diperkenankan untuk menggunakan surat pengganti, namanya surat keterangan, surat tugas belajar dalam proses. Cuman harus diperhatikan untuk diksi dan narasi yang digunakan, itu benar-benar harus mencantumkan bahwa ST tugas belajar sedang dalam proses. Karena kalau misalnya tidak ada kata-kata itu atau kata-katanya berbeda, LPDP biasanya agak rigid ya. Eh, Permasalahannya soalnya pernah ada jadi LOG-nya sudah terbit ternyata ST tugas belajarnya tidak terbit. Akhirnya bentuk mitigasi yang diambil oleh LPDP adalah LPDP mau ada pernyataan atau surat keterangan dari minimal unit eselon 2 yang menyatakan bahwa memang ST tugas belajarnya sedang dalam proses. Sudah? Ya. Sebagai tambahan informasi untuk Mas Yogi, untuk template atau contohnya nanti bisa diakses di deskripsi grup. Sudah kami siapkan di sana, di folder apa namanya, administrasi awardee gitu ya. Nanti bisa dicek di sana. Tentu tadi kami siapkan untuk dicermati narasinya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Yegi. Untuk berikutnya ada Mas Ari, silahkan. Terima kasih Kak. Selamat malam. Terima kasih Kak Anwar dan kakak sekalian. Mohon maaf Kak, belum bisa on cam ya. Perkenalkan, aku Ari Kak dari Palembang, CPB Batch 2 2025. Maaf sebelumnya mungkin pertanyaan ini udah aku tanyain ke kakak-kakak sekalian. Cuman aku mau make sure atau validasi karena rada bingung ya Kak buat melangkah selanjutnya. Jadi aku pas awal apply LPDP itu kan pakai LOA plus DIVER 2 semester. Nah, di Fair 2 semester ini juga disarankan sama admin prodinya karena jaga-jaga kalau misalkan bat 2 ini nggak lolos bisa dipakai lagi, Kak. Nah, kemudian aku melampirkan LOA plus DIVER yang lama buat daftar PK, namun ditolak karena intake yang apa di DIVER itu kan Agustus 2025, sedangkan aku mau majuin perkuliahan di Februari, Kak. Nah,
Jadi aku statusnya sekarang masih belum bisa ngapa-ngapain dan rencana mau daftar ulang di gelombang 3 ini, Kak. Nah, kalau misalkan daftar ulang, dapat LOA baru kan terbitnya di 12 Desember. Kalau kita udah bisa dapat LOA baru, terus mengurus SP sampai LOG kan itu kemungkinan 14 hari kerja ya, Kak. Anggap aja mungkin terakhir Desember itu udah selesai di LOG ya, Kak. Nah, belum lagi nanti mengurus di si master sampai penetapan penetapan UKT-nya itu kira-kira keburu atau enggak, Kak? Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah LPDP sebenarnya membolehkan kalau aku majukan perkuliahan? Seperti itu, Kak. Mohon bimbingannya, Kak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ari. Saya boleh ringkas untuk pertanyaannya. Pertama terkait dengan kalau saya daftar ulang mepet intake masih keburu nggak gitu ya untuk mengurus administrasinya. Yang kedua, apakah boleh saya mengajukan intake yang tadinya Agustus 2025 menjadi Februari 2025 gitu ya Mas Ari ya? Ya, benar sekali, Kak. Silakan, mungkin Mas Yayan, Mas Boy, Mas Isak, siapa dulu yang mau berdiskusi? Ya, saya coba awali ya. Jadi Mas Ari, pertama kan biasanya memang di LPDP kan selalu di awalnya ditekankan terkait dengan awal masuk dan awal ini ya, yang akhir studi. Sedangkan Mas Ari di tadi itu di defernya sampai dengan Agustus. Nah, itu Agustus. Nah, di pihak kampus pun sebenarnya ini kan kita bicara dulu dari pihak kampus sama LPDP kan dua hal yang berbeda ya. Di kampus memang pertama tidak apakah bisa, belum tentu bisa juga di kampus. Karena kan di kampus sudah menetapkan bahwa Mas Ari akan masuk di bulan Agustus. Nah, kemudian atau mungkin bisa menghubungi pihak kampusnya apakah bisa atau tidak. Nah, sedangkan di pihak LPDP sendiri, sebenarnya di pihak LPDP itu tergantung Mas Arim dari kampusnya. Kalau misalnya di pihak kampus ini mau, misalnya memajukan itu, ya dari LPDP-nya tidak ada masalah. Karena kan nanti kita akan melapor ke LPDP itu kan dua hal yang berbeda. Jadi di kampus dulu sudah misalnya bisa, tinggal dilaporkan. Kalau misalnya dari kampusnya tidak bisa, berarti otomatis Mas Ari tetap akan lanjut di Agustus. Tadi yang pertama, yang kedua terkait dengan administrasi. Kalau misalnya Mas Ari mau tes, saya pikir masih keburu karena pembayaran terakhir untuk di tahun ini tuh di Januari 31 Januari kalau nggak salah itu penetapannya. Pembatas untuk pembayarannya. Jadi masih bisa diurus untuk administrasinya 18. Misalnya kan 18 itu dimulai 18 Desember. Saya pikir masih bisa 18 masih udah 20 18 12 hari masih ada sekitar 3 masih bisa Mas Ari. Sedangkan apalagi kan tadi prosesnya yang sudah saya jelaskan bahwa dipersingkat dari 14 hari. Nah, itu memudahkan orang apa namanya memudahkan hal-hal yang seperti ini. Biar nanti teman-teman yang ingin intake lebih cepat di itu dipermudah gitu. Saya pikir begitu Mas Ari. Mungkin ada yang mau tambahkan. Mas Baik, Yayan atau terima Mas kasih. Isak ada yang mau silakan. Atau cukup? Eh, Kalau dari agent konfirmasi ya, Kak, kalau aku chat ke admin prodinya, dari adminnya memperbolehkan, Kak, untuk daftar di gelombang 3 ini di intake genap nanti ya, Kak, karena di jurusan aku juga prodi teknik industri dibuka, Kak, untuk di gelombang 3. Berarti aku tinggal nunggu LOA terbit ya, Kak, baru ngajuin PK sampai ke LOG nanti ya, Kak. Terima kasih. Nah, betul Mas Hari tinggal nanti diurus SPSK dan OLG-nya. Insya Allah bisa bisa kuliah di tanggal 10 Februari. Tinggal Baik, diurus terima aja. kasih banyak, Kak. Siap, siap Mas Hari. Baik, terima kasih Mas Ari. Gimana, Mas Isak mau menambahkan sesuatu? Cukup Mas, cukup. Oh, oke, oke. Oke, sebelum kita ke yang rasian lagi, kita berpindah ke pertanyaan yang tertulis dulu. Pertanyaan dari Mas Ardi Galung yang akan memvalidasi tanggal SKMK apakah pihak LPDP atau verifikator atau kesadaran dari penerima beasiswa. Deklarasi mandiri apa konsekuensinya jika SKMA yang disampaikan di modul perkembangan studi ini sudah kadaluarsa secara waktu berlakunya, di mana kita tahu sebagai PB kita ingin NL-nya lancar dari pihak LPDP, data SKMA kita valid sehingga mengurangi potensi miskomunikasi dalam proses verifikasi perkembangan studi. Ya, singkatnya kalau SKMA-nya
itu sudah kadaluarsa bagaimana gitu ya. Silakan, mungkin Mas Yayan tadi terkait dengan perkembangan studi. Ya, terima kasih Mas Anwar. Untuk Mas Ardi, seperti yang sudah kita eh, bahas tadi ya, LPDP itu memberikan waktu 2 bulan di awal term yang akan kita lalui untuk mengurus SKMA. SKMA itu kalau nggak merepotkan kita bisa minta bentuk bentuk khusus surat khususnya atau bisa dari screenshot dari laman yang bisa mewakili bahwa kita masih dalam keadaan mahasiswa aktif. Nah, kemudian saya rasa untuk SKMA itu untuk 2 bulan bisa kita adakan ya untuk melengkapi data yang diminta oleh LPDP. Mungkin itu kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan teman-teman. Silakan Mas Boy atau Mas Ilham mau Mas Ilham kan jadinya. Mas Ishak, mohon maaf Mas Ishak. Mas Boy atau Mas Ishak, barangkali Aku ya menambahkan Pak. silakan. Padahal belum lengser loh Mas Rafiq udah lupa nama aku ya. Eh, aku izin menjawab pertanyaan ini, Mas. Silakan. Nambahin yang disampaikan Mas Yayan juga tadi. Siapa yang akan memvalidasi? Yang akan memvalidasi adalah pihak verifikator LPDP. Jadi kalau sebelumnya ada verifikator untuk pengajuan LA rutin, baik itu yang terjadwal bulanan atau 3 bulanan, maka yang kali ini akan digeser ke validasi SKMA yang ada di menu modul perkembangan studi ini. Nah, sebenarnya yang harus diperhatikan itu tidak hanya tanggal penerbitan dari SKMA, tapi keterangan yang ada di SKMA tersebut. Karena pernah terjadi kondisi di mana SKMA-nya itu diterbitkannya baru, tapi ternyata ada typo dalam penulisan status aktifnya yang seharusnya ganjil 2024-2025, tapi ternyata tertulisnya adalah ganjil 2023-2024. Yang seperti itu juga termasuk kategori yang SKMA-nya tidak sesuai. Nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah status verifikasi laporan perkembangan studi teman-teman itu akan dinyatakan ditolak. Kalau misalnya ditolak, maka proses pengajuan LA terjadwalnya itu akan tertunda. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya boleh menambahkan juga kali ya. Jadi Mas Ardi Galung, selain narasi tadi yang intake-nya kapan, juga perlu diperhatikan narasi isi SKMA-nya. Ya, jangan sampai terlalu spesifik. Pernah ada yang SKMA-nya itu untuk pencairan dana penelitian gitu. Nah, kalau terlalu spesifik seperti itu, akhirnya tidak bisa digunakan untuk pencairan LA. Nah, gitu-gitu ya perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Mas-Mas sekalian. Kita bergerak ke pertanyaan berikutnya. Mas, makasih Kak, izin konfirmasi. Berarti perubahannya hanya di laporan perkembangan studi yang cukup diisi per 6 bulan. Lalu untuk pengajuan LA akan tetap berlaku 3 bulan bagi mahasiswa ongoing yang sudah berada pada semester akhir dengan tetap melampir KHS. Karena, oke. Prinsipnya ini hanya mengkonfirmasi jawabannya adalah ya atau tidak gitu ya mungkin ya secara singkatnya. Monggo Mas Yayan. Kalau aku sih yes, mungkin tambahan. Oke. Golden ticket. Baik. Kemudian Mas Farid. Ini cukup panjang karena ada beberapa pertanyaan. Rencana intake bulan Februari 2025. Atau mungkin Mas Farid boleh langsung open mic, Mas Farid. Silakan. Masih ada Mas Farid? Iya, halo. Oh iya, silakan langsung open mic aja Mas. Ya, selamat malam Mas Anwar, Mas Boy, Mas Ishak, sama siapa lagi tadi? Satu lagi, Mas Yayan ya? Ya, Iya, mohon izin saya mungkin mempersingkat pertanyaannya ya. Jadi intinya adalah surat keterangan, kan saya kebetulan PNS ya. Kemudian tadi juga pertanyaan sebelumnya menyinggung tentang surat keterangan SK Tubal dalam proses. Nah, kebetulan ini saya masih menunggu. Jadi saya belum berani mengajukan PK. Nah, kemudian pertanyaan saya, apakah tetap saya bisa mengajukan PK sambil saya menunggu SK surat keterangan tersebut ditandatangani, atau saya menunggu dulu surat keterangan tersebut ditandatangani baru mengajukan PK? Karena khawatirnya
nanti akan menghambat eh, proses yang selanjutnya seperti itu, Kak. Cukup, Mas Farid? Ya. Cukup Mas Anwar, terima kasih. Oh ya, oke, silakan. Mungkin Mas Boy kali ya, karena ini terkait dengan pengajuan PK, SP, dan seterusnya. Silakan. Iya, Mas Farid, tadi pertanyaannya tidak jauh berbeda dengan pertanyaan Mas Yigi ya tadi yang di atas yang di awal tadi itu terkait dengan apakah saya harus di apa ketika tidak ada belum ditandatangani surat tugas belajarnya apakah dilanjutkan PK kalau tadi yang seperti juga sudah dijelaskan oleh Mas Isak bahwa kalau misalnya ada apa namanya surat yang proses itu apa surat tugas belajarnya itu masih dalam proses itu bisa surat pernyataan yang berisikan hal tersebut jadi menjelaskan terkait dengan bahwa surat tugas belajar itu masih dalam proses itu bisa diajukan nanti bisa diajukan dan kemudian bisa menjadi bekal untuk PK. Karena kalau misalnya menunggu menunggu lama, maksudnya jangan sampai hal itu memang sangat lama ya. Kalau misalnya lama, nanti bisa mengganggu intake-nya di Februari nanti. Apalagi kan kasusnya masih di luar negeri ya. Itu belum ada, mohon maaf Mas, belum ada kabar ya untuk misalnya kapan baliknya bulan depan atau kapan gitu. Mungkin dalam waktu dekat sih, karena baru minggu ini sebenarnya, jadi antara minggu depan atau mungkin awal bulan ya. Saya takutnya eh, kalau langsung mengajukan PK, sedangkan surat keterangan itu belum ditandatangani, nanti bisa menghambat proses berikutnya gitu, Kak. Oh, kalau dari kasusnya itu tunggu saja dulu tugas belajarnya. Kan PK nanti ada beberapa PK di Februari. Pada saat intake juga di apa di Januari ada, di Februari ada, di Maret pun ada. Nanti ada PK-PK yang PK online atau PK offline, tidak ada masalah. Jadi ditunggu saja dulu surat itunya, surat tanda tangan tugas belajarnya, kemudian nanti baru mengurus PK. Nah, begitu. Nah, nanti bisa nanti online atau offline gitu bisa, nggak apa-apa. Ya, Itu oke, dari saya, baik. Mas, Mas Anwar, Mas terima Rolik, kasih. aku izin menambahkan, boleh? Silakan, Mas Ishak. Aku sedikit meluruskan. Jadi untuk PK dan pengajuan SP ini dua dua hal yang terpisah pengajuannya dan dua hal yang pengelolaannya dikelola oleh dua divisi yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya dinyatakan Mas Farid tadi ST tugas belajarku atau surat keterangan tugas belajar dalam prosesnya belum terbit nih. Baiknya nunggu dulu baru ajukan PK atau langsung aja ajukan PK gitu ya. Pertanyaannya Mas Farid kan seperti itu. Kalau aku akan melihatnya seperti ini. Ketika Mas Farid mengajukan PK, apakah diminta surat keterangan tugas belajar, ST tugas belajar atau surat keterangan tugas belajar dan proses atau tidak? Selama itu tidak diminta, diteruskan. Lalu pertanyaan kemudian adalah apakah nanti akan menghambat proses pengajuan SP? Kalau dibilang akan menghambat atau tidak, iya, karena untuk mengajukan SP akan diminta surat tersebut. Tapi dengan tidak adanya surat tersebut itu tidak menghalangi Mas Farid untuk mendaftarkan PK gitu ya. Jadi kalau misalnya memang mau daftar PK, silahkan daftar PK dulu. Tapi untuk daftar SP-nya tetap harus nunggu surat keterangan ST tubel dalam proses atau ST tubel dalam tersebut. Seperti itu ya Mas Farid ya. Oke, ya, Mas Farid, karena ada perbedaan persyaratan gitu ya terkait dengan pengajuannya. Baik, terima kasih Mas-Mas sekalian. Oh, Mas Untuk Anwar, berikut, maaf, ya, boleh silakan. menanggapi? Iya, silakan. Boleh. Iya, Berarti saya bisa mengajukan PK dulu tanpa harus menunggu surat keterangan tersebut ditandatangani. Kemudian yang kedua, ada batasnya nggak sih? Yang saya tahu ya, untuk pengajuan PK itu hanya memerlukan LOE ya, hanya LOE, jadi tanpa surat keterangan pun sudah bisa. Cuma kalau di SP memang ya ada melampirkan surat keterangan tersebut. Kemudian apa ya? Ada batasannya nggak sih antara pengajuan PK dengan SP itu berapa lama? Takutnya kalau jarak antara pengajuan PK dan SP itu terlalu lama, terus PK saya dibatalkan gitu. Silakan, Ya, terima kasih. Mas Yayan, Mas Isak, Mas Boy. Pertanyaan terakhir tadi, ada jarak tidak gitu ya terkait dengan PK dan pengajuan SP.
sepanjang 18 bulan untuk mendapatkan LOA-nya sudah terpenuhi, nggak ada batasan, Mas Farid. Oke, oke. Ya, clear Mas Risa. Terima kasih ya, Mas. Makasih Mas Anwar. Ya, sama-sama. Nanti juga ada reminder di beasiswanya ya. Jangan lupa dicek counting down-nya sudah berapa bulan gitu dari dinyatakan lulus sampai mendapatkan LOA-nya. Baik, untuk berikutnya Mas-mas sekalian kita berpindah ke yang tertulis lagi dulu. Pertanyaan dari Mbak Mirawati, izin bertanya Kak terkait kelulusan untuk 1,5 tahun. Bagaimana cara perhitungan waktunya ya? Karena katanya kalau lulus di bawah 18 bulan, maka uang buku yang kedua harus dikembalikan ya. Makanya sempat ada perubahan kebijakan gitu ya. Mungkin monggo Mas Boy, Mas Ishak, Mas Sayan, siapa yang akan berdiskusi terlebih dahulu? Oke, ini bagian aku kayaknya ya. Jadi eh, yang pertama untuk kasusnya kami rawat ini harus dilihat dulu LOG-nya berapa. Kalau misalnya LOG-nya 18 bulan, maka isunya adalah apakah nanti akan dapat uang buku kedua atau tidak. Di aturan untuk uang buku kedua itu baru bisa didapatkan kalau lulusnya itu di atas 17 bulan. Berarti kalau misalnya 18 bulan dia masih dapat uang buku kedua. Kemarin sempat perubahan aturan bahwa uang buku dibayarkan di bulan ke-18, tapi sekarang dikembalikan lagi, uang buku dibayarkan kembali di bulan ke-13. Nah, kalau misalnya ternyata lulusnya di bawah 17 bulan, betul, maka uang buku kedua harus dikembalikan. Tapi kalau misalnya kondisinya tadi LOG-nya adalah 24 bulan, lalu lulus 1,5 tahun atau di bawah 18 bulan, maka selain mengembalikan uang buku kedua, maka yang bersangkutan bisa mendapatkan insentif kelulusan sebesar 50% dari living allowance yang tidak diambilnya. Jadi kalau misalnya lulusnya adalah 18 bulan, maka yang bersangkutan berhak atas insentif kelulusan 50% dikali 4.500.000 dikali 6 bulan sisa dari LOG yang tidak dijalani. Seperti itu ya Mas Rafiq ya? Betul, Mas Ishak. Berarti kalau mau lulus, kemudian mau dapat insentif, mau dapat ini itu, sepertinya perlu dicari strategi terbaik gitu ya, Mas Ishak ya, untuk kapan Betul, bisa harus lulus dikalkulasi ya Mas ya, lebih ya, banyak yang mana dapatnya. dan jangan sampai kembalikan LA gitu ya. Nanti kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa tanya ke Mas Ishak tuh gimana caranya gitu ya, untuk menyusun strategi terkait dengan lulus gitu, Mbak Mirawati ya. Untuk berikutnya saya kasih kesempatan lagi untuk Mas Mbak yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung on mic. Silahkan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kalau dari Mas Putra nih, mungkin tadi bagiannya Mas Ishak ya terkait dengan publikasi ilmiah. Saya ada beberapa publikasi ilmiah nasional yang telah terbit, tetapi tidak mencantumkan nama LPDP di dalam publikasi tersebut. Apakah nanti publikasi ini tetap diupload atau hanya publikasi yang mencantumkan acknowledgement LPDP saja? Terima kasih. Untuk yang tadi berarti ya pelaporan kelulusan ya Mas Ishak ya. Baik, untuk publikasi, halo, oh aku Ya, ya, silakan. oke. Ya, Untuk publikasi eh, yang tadi harus menyampaikan acknowledgement itu, kalau aku tidak salah, untuk tesis dan disertasinya. Nah, sebenarnya publikasi ini kan merujuknya ke salah satu syarat yang dimiliki oleh prodi atau fakultasnya gitu ya. Jadi memang tidak harus mencantumkan acknowledgement. Ini lebih ke inventarisasi publikasi yang kita miliki gitu. Mau nulis satu, dua, dan seterusnya juga silahkan. Yang wajib ada acknowledgement-nya itu hanya di tugas akhir tesis atau disertasi sama publikasi yang diajukan dana bantuan publikasinya. Kalau misalnya di luar itu, maka tidak harus mencantumkan acknowledgement. gitu ya Mas Putra. Jadi yang dimaksud tadi adalah untuk spesifik kepada tesis disertasinya gitu. Bukan publikasi ilmiah yang lain. Kalau publikasi ilmiah yang lain tadi, kalau mau
mengklaim dana insentif publikasi baru itu berbeda cerita gitu ya. Baik Mas Mbak sekalian, barangkali masih ada yang mau ditanyakan secara langsung silakan open mic. Kami beri kesempatan. Mungkin dari Mas Putra ada feedback. Apakah Mas Putra masih ada? Sudah live sepertinya. Oke, oke ada Mbak Septi. Silahkan Mbak Septi bisa langsung menyampaikan. Halo kakak-kakak semua, selamat malam. Selamat Perkenalkan malam. saya Septi, CPB tahun 2024 tahap 1. Saya izin tanya, saat ini kan saya masih proses nyari LOA dulu. Nah, setahu saya kan dikasih waktu 18 bulan. Eh, saya kan pengumuman kurang lebih Juni atau Juli 2024. Nah, kalau sesuai dengan LOA kan 18 bulan kan Desember 2025. Nah, misalkan kan saya saat ini juga sedang bekerja dan dikontrak juga sampai Desember 2025. Misalkan saya dapat LOA-nya bisa Agustus, tapi nanti impact-nya di 2026 di Februari itu bisa apa enggak ya, Kak? Ini itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Septi. Berarti terkait dengan mungkin differ kali ya Mbak Septi ya. Iya, betul. Oh ya, silakan. Mungkin Mas Yayan, Mas Boy, Mas Isak ada yang mau menjawab? Iya, Mas Anwar mungkin saya mencoba menjawab sedikit. Jadi Silakan. Mbak Septi kalau memang jadi pernah kejadian juga di beberapa teman saya dia penerima beasiswa LPDP juga, tapi dia mencari LOA juga. S- Waktu itu kan ada 2 tahun dulu, waktu itu kan ada 24 bulan ya sebelum 18 ini seingat saya ya. Sebelum kemudian dipotong menjadi 18, ada pernah 2 tahun dia mencari LOA juga, ini bermasalah juga. Jadi tidak dapat dan sampai kemudian itu hangus sendirinya. Jadi ketika misalnya dia tidak ini hangus sendirinya karena di LPDP kan sudah diberikan kesempatan untuk selama 18 bulan. Ini kan dari kemarin katanya dari Juli 2023, 2024 ya sampai dengan ini berarti kan memang 18 bulan. Kalau udah melewati waktu yang ditentukan memang secara otomatis haknya sebagai calon penerima beasiswa itu memang akan hangus begitu Mbak yang saya pahami. Nah, gitu. Jadi diusahakan mungkin bisa intake kalau bukan di Februari 2025 atau paling lambat di Januari di Agustus 2025 begitu. Mungkin atau mungkin ada yang mau tambahkan. Terima kasih. Dari gitu saya Mas Anwar. Oke, terima kasih Mas. Kak Septi tadi lulus LPDP tahun berapa? 2024, Kak. 2024 tahap 1 ya? Iya. Oh, oke, tahap 1. Berarti sekarang sudah berjalan sekian bulan, kemudian mau tahun depan gitu ya. Ya prinsipnya tadi nunggu 18 bulan, kemudian nanti bisa di-defer kok. Kalau di UGM gitu ya, jadi bisa menyesuaikan. Atau mungkin ada mau ditambahkan dari Mas Yayan atau Mas Isak, silakan. Eh, aku tambahin mungkin kan isunya Mbak Septi ini gimana kalau ternyata intake studinya itu sudah melebihi 18 bulan dari jangka waktu pencarian LOA seperti itu ya Mbak Septi ya. Iya, betul. Ya, jadi cut off di LPDP itu untuk pelaporan 18 bulannya itu adalah antara PK atau SP. Maksudnya kalaupun PK disetujui atau SP-nya baru masuk gitu ya. Itulah cut off di mana 18 bulannya sudah dianggap terpenuhi gitu. Terus kalau misalnya intake-nya gimana? Intake-nya tergantung nanti kalau misalnya Mbak Septinya memang di kampusnya masih memungkinkan untuk defer, tapi udah dapat LOA, nanti lampirkan surat defer itu masih bisa seperti itu. Oh, jadi bisa defer dulu intake-nya menunggu setelah misalnya bisa Februari 2026 bisa ya, Kak? Berarti. Bisa, tapi untuk PK-nya diajukan dalam rentang waktu 18 bulan sejak dinyatakan lulus. Oh, baik. Siap. Terima kasih, Kak, informasinya. Nanti sembari dicek ya Kak Septi ya, di prodinya bisa defer atau tidak. Kalau bisa defer, apakah 1 semester atau 1 tahun gitu ya, untuk menjustifikasi kapan intake-nya.
Baik, terima kasih Kak Septi, terima kasih Mas-mas sekalian. Ada pertanyaan yang mau disampaikan lagi dari teman-teman sekalian? Untuk pertanyaan di chat sepertinya sudah habis. Kalau masih ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan, silakan. Kalau dari pengamatan Mas Ishak, Mas Yayan, Mas Boy sendiri nih, dengan adanya otomatisasi modul ini, kiranya itu bagaimana sih implikasinya kepada teman-teman yang kemarin, mohon maaf, mungkin LA-nya tertunda gitu ya, kemudian mungkin pengisian berkasnya tidak lengkap, dan seterusnya gitu. Gimana kira-kira menurut Mas Ishak, Mas Yayan, Mas Boy? Iya, kalau saya melihat sebenarnya tujuan dari pihak LPDP sendiri sebenarnya selain memang mempermudah dari pihak sana, mungkin juga ingin mempermudah kita juga. Jadi kan setiap 3 bulan sekali kan kita harus update term ya. Dan kemudian di situ kita juga harus mengisi, jadi ada 2 menu yang harus kita isi antara di pencairan terjadwal sama dengan perkembangan studi. Nah, ini kan tujuannya sebenarnya. Nah, sedangkan kita rata-rata memang ya laporannya ya di pencairan terjadwal dibandingkan kita perkembangan studi. Artinya kita lebih butuh uangnya daripada laporannya gitu ya. Nah, itu hal biasa juga sih. Nah, di sini sekarang secara otomatis di laporan perkembangan studi itu, kemarin yang saya ini, pokoknya kalau laporan perkembangan studi disetujui, maka LA-nya akan cair otomatis disepakati. Pencairan terjadwalnya disepakati langsung. Jadi secara otomatis gitu yang saya pahami kemarin. Jadi inilah jadi secara otomatis itu kita laporan perkembangan studi disepakati berarti otomatis pencairan terjadwal disepakati seperti itu. Nah, jadi memang apa namanya mempermudah satu menu aja, tidak lagi update yang lain gitu. Dan juga Baik, Mas Boy. Mungkin Mas ya, Yayan atau Mas Ishak ada yang mau ditambahkan atau mau disampaikan? Oh, ada yang resen. Mungkin kita tunda dulu ya, Mas Ishak, Mas Yayan ya. Silakan Mas Mahdavikia Darmawan bisa membuka mic-nya. Baik, terima kasih Mas Anwar. Selamat malam Mas Isa, Mas Yayan, dan Mas Boy. Izin bertanya tadi saya agak ini tertinggal terkait dengan publikasi yang ingin saya tanyakan. Saya CPB untuk Intek tahun 2025 di bulan Februari. Nah, saya izin bertanya untuk yang dilaporkan itu publikasi-publikasi yang memenuhi atau di dalam kurun waktu LOA saja, LOG saja, atau di luar itu boleh karena posisi saya nanti Intek di Februari 2025 dan ini ada beberapa naskah internasional begitu yang dijadwalkan untuk terbit di bulan Desember. Apakah itu nanti bisa diinikan apa dilaporkan di LPDP begitu. Kemudian yang kedua untuk di panduan buku panduan begitu bantuan untuk biaya publikasi itu diberikan secara reimbus kalau saya tidak salah untuk Q1 dan juga Q2. Nah, ketika dalam konteks hal ini kita tidak dibebaskan membayar karena mendapatkan pembebasan pembayaran dari publisher begitu, tetapi acknowledgement-nya tetap mencantumkan LPDP, apakah kita dapat mengklaim semacam insentif begitu, ataukah di UGM memang ada insentif untuk publikasi internasional seperti itu? Seperti itu, Mas Anwar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan tadi, kembali ke acknowledge tadi yang sudah dijelaskan Mas Ishak. Kemudian yang kedua, lebih kepada klaim insentif publikasi gitu ya. Silakan Mas Ishak untuk yang pertanyaan pertama dulu mungkin. Baik, terkait dengan publikasi apa yang bisa dilaporkan, sebenarnya dari LPDP itu kalau misalnya terkait dengan laporan publikasinya tidak ada kewajiban harus publikasi seperti apa, tentang waktu kapan gitu ya. Tapi kan sebenarnya yang punya syarat untuk melaporkan publikasi itu adalah prodi atau fakultas. Jadi kaitannya ke situ. Adapun menu yang ada di beasiswa terkait dengan publikasi, itu adalah publikasi Wordi selama periode durasi studi. Itu silakan dimasukkan ke situ gitu. Kalaupun nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Terkait dengan pertanyaan kedua, bagaimana terkait dengan biaya bantuan publikasi kalau ternyata dari pihak publishernya membebaskan biaya publis gitu ya, biaya registrasi. Karena sifat
yang disampaikan LPDP terkait biaya publikasi adalah lamsam, maka apapun yang dikeluarkan, LPDP akan membayar sebesar nominal yang telah ditetapkan dalam buku panduan. Kalau Q1 25 juta, kalau Q2 15 juta. Terlepas dari pengeluaran-pengeluarannya apa saja. Seperti itu, Mas. Baik, boleh saya menggarisbawahi pernyataan Mas Isak ya. Jadi untuk insentif publikasi ini bukan reimburse ya Kak Mah Davik ya, tapi sifatnya lamsam gitu. Jadi kalau ternyata dibebaskan biaya APC-nya, maka ya biaya itu, dana dari LPDP itu bisa digunakan oleh awardee-nya gitu ya. Oh iya, baik, Dan kalau baik. untuk magister hanya bisa satu kali klaim publikasi ke LPDP ya, Kak, untuk dananya gitu. Ya, baik. Ada feedback mungkin? Terima kasih. Sudah sangat cukup menjawab. Mungkin feedback tambahan mungkin di luar konteks LPDP dari kakak-kakak mungkin eh, mengetahui untuk misalkan di UGM apakah ada program tersendiri untuk memberikan insentif bagi luaran-luaran yang mencantumkan acknowledgement UGM atau seperti apa begitu. Oke, mungkin part ini bisa saya bantu ya. Jadi untuk klaim insentif publikasi itu sebenarnya bisa dua arah. Nanti awardee bisa ngeklaim ke LPDP, kemudian dosen di UGM juga bisa ngeklaim ke UGM karena ada jalur klaim insentif publikasi di internal UGM selagi syarat-syaratnya terpenuhi. Di antaranya adalah melibatkan melibatkan dosen yang terafiliasi dengan UGM gitu. Nanti banyak kok skema-skema seperti itu dari UGM. Nanti ada waktu untuk sosialisasinya. Mungkin begitu ya, Kak ya. Baik, terima kasih sudah sangat menjawab Mas Anwar. Terima kasih Mas Iska dan Mas Anwar. Ya. Baik, teman-teman sekalian, sepertinya untuk sosialisasi malam hari ini saya pikir cukup, bisa kita cukupkan karena Mas Isak juga ada kegiatan selanjutnya. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum jelas, mungkin boleh ya langsung menghubungi ke Mas Boy, Mas Yayan, atau Mas Isak, atau kami dari divisi Sobat Wadi yang masih aktif gitu ya. Untuk terakhir, barangkali bisa on cam dulu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian, untuk kita ambil dokumentasi bersama-sama. Saya tunggu. Yang bisa on cam, silahkan on cam dulu. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, untuk slide yang ketiga, baik, sepertinya sudah banyak di antara teman-teman yang meninggalkan ruangan, tidak apa-apa. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, baik yang posisinya masih CPB atau teman-teman yang sudah ongoing di UGM. Pada prinsipnya kami dari Kelurahan LPDP UGM sangat terbuka untuk diajak berdiskusi terkait dengan kendala-kendala barangkali yang dijumpai selama persiapan maupun selama studi di UGM gitu ya. Nanti ada Mas Yayan selaku sahabat Odi, kemudian ada Mas Boy selaku Lurah 2025 dan ada Mas Isak selaku Lurah 2024 termasuk kami teman-teman yang berada di kelurahan yang sedang berjalan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ada kurang-kurangnya dari kami dalam melaksanakan sosialisasi malam hari ini. Saya selaku moderator. Mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mungkin kita langsung cukupkan gitu ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Mas Rofik, Mas Boy, Mas wabarakatuh. Yayan, teman-teman semua izin pamit. Terima kasih Mas Isak, Mas Sayan.